Jadi mereka ini pengecut, mereka ini Salawi, kena virus. Semua salah Jokowi, padahal Jokowi tidak tahu apa-apa. Kalau mau demo, ya demo yang lain, menteri yang lain yang punya ambisi itulah, atau ketua partai itulah di demo habis-habisan, atau komunitas itulah yang mengusung Jokowi 3 periode yang di demo, atau organ relawan yang mengompori masyarakat seperti itu, atau elit tertentu. Bukan Jokowi, bukan pemerintah Indonesia. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudy Akhir Pekan. Sahabat Indonesia, dulu saya sering menyebut namanya Salawi. Semua salah Jokowi. Ternyata virus Salawi ini nggak habis-habis. Semua tetap disalahkan Jokowi, meskipun Pak Jokowi tidak tahu apa-apa. Nah, ini terkait dengan rencana demo mahasiswa yang bertebaran di TikTok, Telegram, WA Group, kemudian Instagram, rame, viral di mana-mana gitu. Dan selain Salawi ada lagi virus yang namanya pengecut. Virus pengecut. Virus pengecut ini adalah virus yang tidak berani menampakkan muka, tapi menggunakan orang lain untuk tampil dan atau menyebarkan hoax atau kabar bohong. Nah, terkaitnya apa? Terkait dengan isu perpanjangan masa jabatan, kemudian wacana 3 periode, itu digaungkan luar biasa ke setiap hari, ke setiap media sosial. Nah, pertanyaan saya, ini mereka ini salah sasaran atau sengaja mereka memang terjangkit virus Salawi dan pengecut? Kita sudah tahu dengan pasti bahwa Presiden Jokowi berulang kali menolak wacana perpanjangan masa jabatan maupun ide 3 periode. Berulang kali, bahkan beberapa hari yang lalu beliau tegas memberikan instruksi kepada para menteri untuk jangan lagi bicara tentang perpanjangan masa jabatan dan 3 periode. Nah, yang menghembuskan 3 periode atau perpanjangan masa jabatan itu kan ketua umum partai, ada 3 kalau nggak salah ya. Partai ini, partai ini, partai ini. Kemudian yang kedua ada juga dari 3 menteri juga. Menteri ini, menteri ini, menteri ini. Dan beberapa menteri ini menggunakan beberapa organ relawan sebagai corong. Ada juga dari kelompok tertentu, komunitas tertentu yang namanya Jokpro 2024. Itu kan ide mereka, bukan ide dari Jokowi, dan Jokowi tegas menolak dan tidak berminat. Nah, ini terkait dengan hal tersebut. Kalau memang wacana itu digulirkan oleh 3 menteri atau 3 ketua umum partai atau beberapa organ relawan atau komunitas tertentu, kok yang didemo Presiden Jokowi ya? Bahkan ada yang mengatakan Jokowi ambisius, Jokowi sangat diktator, otoriter, haus kekuasaan, Jokowi harus mundur. Ini kan aneh. Semua salah Jokowi. Semua salah Jokowi. Dan kemarin dihembuskan video-video viral mahasiswa BMSI, mau akan meneriakkan demo besar-besaran tanggal 11 April. Ternyata prat, hoax. Inilah yang saya katakan, pertama mereka itu Salawi, kedua mereka itu pengecut. Pengecutnya apa? Tidak berani nongol,
Mereka itu menggunakan mahasiswa, dijadikan martir, didorong ke depan, dan sebagian besar hoax. Ini kan aneh. BEM SI sudah mengklarifikasi. BEM Nusantara pun sudah diberikan penjelasan secara detail oleh Dewan Pertimbangan Presiden. Terus apa lagi? Mereka masih menggunakan isu hoax-hoax itu. Ada suara kapten siapa itu yang meneriakkan makar gitu. Ini kan pengecut mereka ini. Mastermind-nya sembunyi di balik pintu. Yang didorong adalah gerakan mahasiswa, rakyat, dan beberapa influencer seperti Nico Siralahi, Helmi Feris itu didorong terus ke depan. Tapi mereka kan hanya kroco, pion. Sebagian besar itu hoax dan sebagian besar itu rekayasa. Mereka berdiri di belakang. Hanya karena mendompleng isu wacana 3 periode ini, mereka terus menggeruduk Jokowi. Pada intinya sebetulnya mereka ini haus kekuasaan. Jadi mereka ini pengecut. Mereka ini Salawi, kena virus. Semua salah Jokowi padahal Jokowi tidak tahu apa-apa. Kalau mau demo, ya demo yang lain, menteri yang lain yang punya ambisi itulah. Atau ketua partai itulah di demo habis-habisan. Atau komunitas itulah yang mengusung Jokowi 3 periode yang di demo. Atau organ relawan yang mengompori masyarakat seperti itu. Atau elit tertentu. Bukan Jokowi, bukan pemerintah Indonesia. Rakyat dikorbankan lagi untuk kepentingan kelompok tertentu. Dan yang membuat saya miris, kembali mereka menggunakan proksi mahasiswa. Sahabat Indonesia, pada kesempatan ini saya hanya berharap mudah-mudahan adik-adik saya mahasiswa bisa berpikir jernih dengan menggunakan logika dan akal sehat. Jangan terprovokasi, terbuai dengan hasutan setan. Setan yang pengecut. Karena pada dasarnya sudah jelas kok. Kalau mereka minta Pak Jokowi mundur karena wacana 3 periode, kan nggak nyambung. Wong Presiden berulang kali mengatakan tidak berminat, kok dipaksakan terus wacana ini. Saya akhirnya berkesimpulan bahwa wacana perpanjangan masa jabatan, penundaan pemilu, atau Jokowi 3 periode ini hanya sekedar alasan agar mereka turun dan mereka bisa menggoyang pemerintah. Itu saja. Dan yang dipakai alat siapa? Mahasiswa. Kasihan adik-adik saya ini. Ini di bulan suci Ramadan, sebagian besar mereka berpuasa. Tapi mereka dikooptasi oleh nafsu setan dari beberapa orang yang punya uang. Siapa? Sudah tahulah. Si itu sudah jelas, kita sudah tahu. Sudah menjadi rahasia umum. Jadi sahabat Indonesia, sekali lagi saya mohon kepada adik-adik saya, mahasiswa, untuk berpikir jernih. Kita ini jangan lagi mau diadu domba oleh para petualang-petualang kekuasaan, petualang-petualang politik, orang yang ambisius dengan kekuasaan. Biarlah proses demokratisasi di Indonesia ini berjalan baik sampai tahun 2024, lalu kita mencari pemimpin baru. Masalah kesulitan masyarakat di masa bulan Ramadan ini, fine, saya setuju. Kita tekan pemerintah untuk segera mengatasi masalah kelangkaan solar, kemudian naiknya harga beberapa bahan pokok. Nah, itu saya setuju. Tapi kalau mendorong Pak Jokowi harus mundur lah, kemudian mengata-ngatai Pak Jokowi, ini nggak nyambung, Mas. Tolonglah berpikir jernih. Dan bagi rakyat tidak perlu khawatir. Masyarakat mohon maaf, kita ini kadang-kadang terbuai dengan hoax. Era media sosial, era TikTok, Instagram, WA Group, kemudian ada Telegram, dibanjiri dengan hoax. Ternyata sudah diklarifikasi, video-video itu ternyata
99% bohong atau hoax. Jadi sudah jelas terang benderang. Ada nuansa hoax, ada nuansa fitnah, ada nuansa kepengecutan. Jadi jangan sampai adik-adik mahasiswa terkooptasi dengan kelompok-kelompok tertentu yang mempunyai jiwa tadi. Jiwa penyebaran berita bohong, penyebaran fitnah, dan kepengecutan. Mahasiswa harus berpikir secara intelektual. Jangan sampai nalar dan akal sehat kita dikooptasi oleh kepentingan kekuasaan atau manuver-manuver politik dari kelompok tertentu. Itu saja yang saya ingin sampaikan di akhir pekan ini. Mudah-mudahan tanggal 11 April kalaupun ada demo ya monggo, tapi tidak perlu kita khawatirkan berlebihan, karena pada intinya mahasiswa seperti yang diklarifikasikan oleh BEM SI maupun BEM Nusantara ataupun yang lain tidak seperti itulah kenyataannya. Ada ketidakpuasan kepada pemerintah wajar. Saya pun juga beberapa kali tidak puas. Masalah minyak goreng lagi, masalah gas, masalah pertalite, pertamax, itu pun saya juga bingung. Tapi kita berikan kesempatan kepada pemerintah untuk mengatasi dan memperbaiki. Mari kita stop wacana perpanjangan masa jabatan, penundaan pemilu, ataupun wacana 3 periode. Saya hakul yakin ini tidak laku. Kita harus hakul yakin juga bahwa masih ada pengganti Presiden Jokowi yang akan sehebat Presiden Jokowi atau mungkin lebih hebat dari Presiden Jokowi. Kita harus husnuzon, berprasangka positif atas kehendak Tuhan kepada bangsa ini. Itu saja optimisme saya. Jadi mari kita menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan dengan sepenuh hati, dengan hati yang sangat damai, tidak ada kegaduhan-kegaduhan. Dan bagi para mahasiswa, kalau mau menyuarakan kepentingan rakyat tentang 9 bahan pokok atau kenaikan ini, kenaikan itu, monggo. Demonstrasi itu adalah bagian dari demokrasi, tapi yang terukur dan tepat sasaran. Jangan salawi. Semua salah Jokowi, dan jangan menjadi korban para pengecut-pengecut yang berlindung di balik ketiak para mahasiswa. Ini yang terjadi. Baik, sahabat Indonesia, demikian opini saya di akhir pekan ini. Salam hormat saya kepada keluarga Anda. Semoga Anda semua selalu sehat. Dan bagi yang menjalani ibadah puasa, insya Allah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi SK.